babi Abi Zahra. Masuklah dalam salah satu bait yang ditulis oleh ayah saya. Masuklah famin babihi fadkhul, lewat pintu Rasulullah lah ila hadratir ridha, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Fama thamma babun, di sana tidak ada pintu yang terbuka yang diterima oleh Allah kecuali pintunya ayah daripada Siti Fatimah Zahra, yaitu Habibuna Muhammad. Ini jalan pintas, ini jalan keselamatan. Banyak janji Rasulullah kepada umatnya akan untuk hari esok, apa yang akan didapatinya. Semuanya itu adalah keselamatan. Kasih sayang Nabi bukan saja di dunia, sampai besok di akhirat. Tinggal kita berusaha, tinggal kita berjuang, tinggal kita berkorban, tinggal kita jadikan kehidupan kita di dunia agar kita sebagai umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad. Apa yang Nabi janjikan kepada umatnya adalah umat yang diakui oleh Nabi Muhammad. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku jalankan? Apa yang harus aku perjuangkan agar aku hidup sebagai umat Nabi Muhammad dan meninggal sebagai umat Nabi Muhammad dan besok di akhirat diakui oleh Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau kita sudah diakui oleh Nabi Muhammad, ketahuilah berarti kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Berarti kita akan mendapatkan air telaga dari tangannya. Berarti Nabi akan datang sewaktu kita disidang oleh Allah. Berarti Nabi akan menggandeng kita sewaktu melewati jembatan yang sangat mengerikan itu. Cari agar kita diakui oleh Nabi Muhammad. Tidak lain, berusaha sedapat mungkin kau betul-betul mengenal siapa Nabi Muhammad. Selalu dengungkan sejarah Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad. Berusahalah tidak ada dalam satu perkumpulan, satu majelis, satu perjuangan kecuali majelis yang menyenangkan Nabi Muhammad. Habiskan umur kita, terus kita doktrin diri kita, masukkan sejarah Nabi, puji Nabi Muhammad, terangkan kebesarannya, keagungannya. Insya Allah Nabi Muhammad akan berada dalam hati kita. Bahkan kalau sampai terus kita terapkan dalam kehidupan kita, yang akhirnya kita ada di hatinya Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Tempatkan lebih dahulu Nabi Muhammad di hati kita. Kenali terus. Kau bangun tidur, ingat Nabi Muhammad, apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita. Nabi perintahkan kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Bangun tidur sudah ingat Nabi Muhammad. Begitu ingat Nabi Muhammad, kau baca sunnah Nabi Muhammad, disitulah kau kontak kepada Allah. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sewaktu kau wudu, sewaktu kau tahajud, sewaktu kau sholat, sewaktu kau pakai pakaian, sewaktu kau terus ingat Nabi Muhammad. Aku akan berjuang ini, ingat Nabi Muhammad. Ridho atau tidak Nabi Muhammad. Aku mau jualan semacam ini, kita kira Nabi Muhammad senang atau tidak. Sehingga kau tidak bergerak, tidak kesana kemari. Semuanya itu yang menyenangkan Nabi Muhammad. Bila ini kita bisa dapat lakukan, ketahuilah kau senangkan Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad akan menyenangkan kepada kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terus kenali Nabi Muhammad. Majlis semacam ini insya Allah mengantar kita lagi-lagi dengar maulidnya, lagi-lagi dengar qasidahnya, lagi-lagi dengar mau'izah hasanahnya. Ya Allah, alangkah agungnya Nabi kita, alangkah besarnya Rasul kita. Inilah doktrin yang sangat kuat, inilah doktrin penyelamat, inilah penguat daripada iman kita, inilah metode yang ditempuh oleh Habibuna Muhammad. Nabi sukses, tidak ada kesuksesan seperti Nabi Muhammad. Waktu yang sangat singkat, 23 tahun, merubah keadaan, di mana keadaan itu jahiliyah, kemungkaran, kezaliman, segala macam kemaksiatan. Ya Allah, menjadi manusia-manusia yang dipuji oleh Allah. Dipuji bukan sejarah saja, bukan Habib Muhammad saja, langsung pujian Allah, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Sampai akhir surat Al-Fatah, pujian Allah, zat pencipta alam semesta, akan anak didik Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dengan segala hormat kepada para sahabat yang dulunya, yang backgroundnya, yang mana sebelum mengenal Nabi, bagaimana keadaannya. Sampai-sampai Allah tegaskan radhiyallahu anhum wa radu. Allah, puncak sudah. Allah ridha kepada mereka, anak didik Rasulullah. Kenapa semacam itu? Kok mendapatkan begitu mulianya? Tidak lain kesuksesan ajaran Habibuna Muhammad. Sukses Rasulullah. Apa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya? Ini yang perlu kita pelajari. Maaf, kadang-kadang kita ada satu metode yang terselip. Dengan segala hormat kepada para kiai, ustadz, dai dan lainnya, yang punya majelis taklim, yang punya pesantren, yang punya madrasah, kita satu sisi bangga, senang hidup di negara yang mayoritas umat Islam. Alhamdulillah. Tidak cukup semacam itu. Kiainya sangat banyak, dai-nya sangat banyak. Pesantren, jumlah pesantren di dunia mungkin terbanyak di negara kita. Bukan 10, bukan 100, bukan 1000, bukan 10.000. Banyaknya pesantren, banyaknya majelis taklim, banyaknya masjid. Tapi kalau lihat sisi lainnya, ya Allah, negara kita mayoritas umat Islam, ulamanya banyak, betul? Majelis taklimnya banyak, pesantrennya, madrasahnya, betul? 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 Alhamdulillah. Itulah negara kita. Ulamanya banyak, pesantrennya banyak, majelis taklim banyak, masjid banyak. Tapi maaf, bila ditanya maksiatnya, yang teler, yang nggak sholat, yang pacaran, yang koruptor, yang ini. Kenapa semacam ini? Ada satu metode yang kurang pas. Kita seringkali mengajarkan kepada anak didik kita tauhid,
bagus tauhid, syariat, fikih, halal haram, bagus. Apa saja dari pendidikan agama semuanya bagus. Tapi kekurangannya adalah mengenalkan santri kita, mengenalkan jamaah kita, mendoktrin anak didik kita kepada siapa? Kepada Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad, sehingga tumbuh anak didik kita, sehingga tumbuh murid-murid kita, sehingga tumbuh jamaah kita selalu membayangkan dan mengidolakan Nabi Muhammad. Inilah metode Nabi Muhammad. Coba renungi Anda. Nabi pernah berada di rumahnya di saat-saat Nabi berada di rumahnya, ada satu halaqah di masjid, tentu saja di Masjid Nabawi, sebelah rumah Nabi. Ini cerita dahulu. Kalau sekarang rumah Nabi adalah kuburan Nabi Muhammad, sudah berada di dalam masjid. Dahulu sebelah. Makanya Nabi mengatakan ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil, antara mimbar dan rumahku itu raudhah min riyadil jannah. Dulu terpisah, sekarang berada di dalam masjid. InsyaAllah Allah mudahkan kita pergi ziarah kepada Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Sahabat duduk dan mereka berdiskusi, berbicara tentang siapa Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Salah satunya mengatakan Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim lah yang paling mulia. Maka ditanya oleh sahabat yang lainnya, kenapa kau mengatakan Nabi Ibrahim? Sebab Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Satunya lagi mengatakan tidak, Isa. Kenapa Isa? Isa Ruhullah. Satunya lagi mengatakan tidak, Musa. Kenapa Musa? Satu-satunya Nabi diajak bicara oleh Allah, Musa kalimullah. Dalam Al-Quran ditegaskan wa kallamallahu Musa taklima. Berdiskusi mereka, Nabi mendengar di rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Darimi. Apakah Nabi membiarkan? Biarkan, sudah nggak ada artinya itu pembicaraan. Tidak. Rasulullah keluar dari rumahnya, didatangi para sahabatnya, dan dikatakan, benar kau mengatakan Ibrahim Khalilullah, benar kau mengatakan bahwa Isa Ruhullah, benar kau mengatakan Musa Kalimullah. Namun ketahuilah wahai para sahabatku, wa ana Habibullah, sedangkan aku adalah kekasih Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Didoktrin oleh Nabi Muhammad, dikenalkan dirinya, bagaimana kemuliaannya, bagaimana keagungannya. Ini Nabi Muhammad. Tidak sekedar pelajaran tauhid, tidak sekedar pelajaran syariat, tidak sekedar pelajaran yang berkaitan dengan agama. Nabi Muhammad ditanamkan dalam hatinya. Ini Rasulullah. Bentar lagi bulan Rajab. Anda tahu, sewaktu Nabi Isra Mi'raj itu masih di Mekah. Orang yang masuk Islam masih sedikit. Nabi akan menerangkan bahwa tadi malam pergi ke Palestina, sampai langit pertama, kedua, sampai menghadap kepada Allah. Mau menceritakan semacam ini. Pada awalnya diceritakan kepada keluarganya, maka Nabi akan keluar, sorbannya sempat ditarik oleh pamannya, amahnya, bibinya. Jangan wahai Muhammad, takut-takut mereka tidak percaya. Maka Nabi mengatakan, tidak peduli, aku akan terangkan apa yang Allah berikan kepadaku. Adanya pertemuan
pertemuan antara makhluk dengan Khaliknya. Aku bertemu dengan Allah. Silahkan yang percaya, silahkan yang tidak percaya. Metode ini harus diterapkan agar mereka tahu siapakah Nabi Muhammad. Ini cara harus kita lakukan. Kita ingin berjuang, ingin berkorban, ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad, tidak akan bisa kita lakukan kecuali di hati kita ada Nabi Muhammad. Ini kadang-kadang dikumpulkan oleh Rasulullah dan dikatakan kepada mereka, ketahuilah wahai para sahabatku, Adam wa man tahtahu tahta liwa'i ghadan yaumal qiyamah. Besok Nabi Adam dan semua anak cucunya, para nabi, para wali, para siapapun di bawah benderaku di hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pelajari sejarah Rasulullah, kenali Nabi Muhammad, kenali keutamaannya, agar kau hidup di dunia tidak ada manusia besar kecuali Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad tidak akan mengidolakan, tidak akan mencintai, tidak akan berjuang, tidak akan berkorban kecuali untuk misi Habibuna Muhammad. Lihat keutamaan Rasulullah. Siapapun manusianya tidak dapat mengungkapnya. Tidak ada seperti beliau. Adakan satu dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya, rasul-rasul yang lainnya, bukan untuk mendiskreditkan, tapi untuk mengetahui bagaimana kemuliaannya. Lihat, kita sering baca doa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Betul? Betul? Itu bukan doanya Nabi Muhammad, itu doanya Nabi Musa yang minta kepada Allah, ya Allah, lapangkan dadaku ini ya Allah. Rabbi syrahli sadri. Minta kepada Allah. Nabi Muhammad, kekasih Allah ini, manusia pilihan Allah ini, tidak pernah doa semacam itu. Tidak. Tapi langsung diberi oleh Allah. Diberi oleh Allah. Turun firman Allah, alam nashrah. Bukankah aku sudah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, aku sudah mendengar suaramu ya Allah. Aku ingin melihat zatmu, ingin melihat zat Allah pencipta alam semesta ini. Ini Nabi dapat keistimewaan, dapat wahyu, tidak lagi lewat malaikat, dengar langsung dari Allah. Dia kali ini minta, ya Allah, pertemukan aku denganmu, aku ingin melihatmu. Tapi Allah katakan, kalau kau ingin melihatku, lihatlah itu gunung lebih dahulu. Fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Kalau gunung itu tetap pada posisinya, tidak meledak, tidak pecah, niscaya kau akan dapat melihatku. Tapi gunung itu pecah, gunung itu meledak, Nabi Allah Musa jatuh pingsan, tidak bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad tidak pernah minta untuk ketemu dengan Allah. Dilihat Nabi Muhammad dalam keadaan sedih dalam memperjuangkan agama Allah. Pamannya yang selalu mendampinginya meninggal, Abu Talib, istri kesayangannya, yang selalu, bahkan yang pertama kali beriman di atas bumi ini, hartanya diserahkan untuk perjuangannya. Tidak dilupakan jasanya oleh Rasulullah. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra, dua-duanya meninggal. Tahun itu diberi nama tahun kesedihan.
Amul huzun. Huzun bukan karena pribadinya, bukan semata-mata paman dan istri, tapi dakwah yang dipikulnya, yang diperjuangkannya. Keduanya mempunyai peranan yang luar biasa. Maka Nabi sedih untuk menghilangkan kesedihan itu. Diberi oleh Allah kesenangan. Datang malaikat Jibril dan memberitahukan, hai Muhammad, kau dipanggil untuk bertemu dengan Allah. Kenikmatan di atas kenikmatan suatu kita besok bisa bertemu dengan Allah. Masuk surga Allah dengan segala kenikmatannya. Di atas kenikmatan itu an-nazar ila wajhillahil karim. Kalau kita dikaruniakan bisa bertemu dengan Allah besok di surga, itulah kenikmatan di atas kenikmatan. Ini kenikmatan tidak didapati kecuali oleh sebagian penduduk surga. Nabi Muhammad diberi di dunia di saat sedih, dipanggil untuk bertemu dengan Allah. Tasliyatan liqalbil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, untuk membungahkan, menyenangkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Allah. Sebagaimana sering kita dengar dalam Isra dan Mi'raj, panjang cerita itu. Malaikat Jibril pun angkat tangan, yang mengantar Nabi tidak mampu untuk terus naik sehingga bertemu dengan Allah. Jibril mengatakan, aku di sini saja. Sehingga Nabi mengatakan, al-ana ya Jibril, sekarang ini kau mengatakan semacam itu. Kau menemani aku dari mulai di bumi sampai langit pertama seterusnya, hingga akan bertemu dengan Allah. Kau mengatakan semacam ini. Malaikat Jibril mengatakan, wa ma minna illa lahu maqamun maklum, tidak ada di antara kita kecuali mempunyai batas tertentu. Ini batasku, kalau aku melangkah lagi niscaya aku akan terbakar. Adapun kau wahai Muhammad, teruskan perjalananmu sampai bertemu dengan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan bagaimana kebesaran Nabi Muhammad. Nabi Musa minta untuk bertemu dengan Allah, tidak diberi. Nabi Muhammad tanpa minta langsung diberi oleh Allah. Doa yang biasa dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim, minta agar keturunannya selamat. An ya'budal asnam, daripada menyembah berhala. Nabi Muhammad tidak minta untuk keturunannya, untuk anak cucunya. Langsung turun ayat firman Allah. Allah yang berkehendak, innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ini beliau, guru saya Said Muhammad Al-Maliki, dalam komentarnya akan hari ini mengatakan bahwa abdun murad wa ghairuhu abdun murid. Diberi tanpa meminta, yaitu Habibuna Muhammad, kekasih Allah. Kekasih Allah. Kenali itu kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, sebagai orang yang akan selamat bila kita berada di garisnya. Sehingga langkah apa yang harus kita langkah dalam kehidupan kita ini? Akankah kita terbawa oleh arus? Akankah kita ghafil? Akankah kita tidak mengenal Nabi kita? Jangan sampai nama sebagai umat Nabi Muhammad hanya sewaktu di dunia, tahu-tahu besok di akhirat bukan lagi sebagai umat Nabi Muhammad. Janji Nabi benar, akan memberi syafaat, akan menolong, akan berdiri di sirat, akan berdiri di haud, akan berdiri di hisab. Tapi ingat, itu semua untuk siapa? Untuk umatnya yang diakui oleh Nabi Muhammad. Bukan sekadar kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak.
Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Pegang ini semuanya. Pelajari terus kemuliaan Rasulullah, keagungan Rasulullah. Habiskan waktumu, habiskan umurmu, habiskan perjalanan hidupmu untuk selalu mengidolakan Nabi Muhammad. Jangan meninggal kecuali di hatimu ada Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad, berarti kau akan ingat kepada Allah. Beliaulah yang ditegaskan Rasulullah, utusan Allah. Bahkan kecintaan kita, insya Allah, sholat kita yang tidak begitu banyak, tahajud kita, zikir kita, sedekah kita, yang sedikit itu dibanding mereka orang-orang yang soleh, para aulia Allah. Tapi dengan adanya rasa cinta kepada Habibuna Muhammad, akan dijadikan kita besok dibangkitkan bersama mereka. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kekuatkan cinta kita, buktikan rasa cinta kita dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, berada dalam garisnya. Dari mulai bangun tidur sampai akan tidur, semua sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jangan ada manusia yang kau cintai, jangan ada suri tauladan yang lain, jangan menginginkan dekat kepada siapapun, jangan berjuang untuk siapapun. Berjuanglah, berkorbanlah. Ingin dekat silahkan kepada siapa? Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Tanamkan dalam hati kita. Bahkan kalau nanti masuk surga, mintalah surga yang di situ ada Nabi Muhammad, surga yang di situ ada Rasulullah. Tidak menginginkan surga bidadarinya, istananya, makanannya, tidak, tapi ingin bareng dengan Nabi Muhammad. Ingin selalu melihat muka Nabi Muhammad. Kuatkan ini, kau akan mudah bersolawat, kau akan senang berzikir, kau akan tidak lagi kikir, kau akan memperjuangkan agama Allah ini. Sewaktu di hatimu ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Banyak hadis menerangkan akan hal semacam ini. Jangan sia-sia